Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, semoga apa yang kita usahakan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan kefahaman, tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan, masih ada di bab yang ketiga, ya, di pasal yang ketujuh, yaitu al-fi'lu bin nadhari ila taghyirihi, ya, fi'il atau kata kerja, ya, ditinjau dari perubahannya. Seperti yang telah kita pelajari, ya, pada pertemuan sebelumnya, bahwa fi'il ditinjau dari perubahannya terbagi menjadi dua. Di sana ada af'al al-mabniyah dan di sana ada, ya, af'al al-mu'rabah, yaitu fiil-fiil yang tetap, ya, meskipun, ya, telah didahului dengan kata yang bisa mempengaruhi dia. Dan yang kedua, di sana ada fiil-fiil yang bisa mengalami perubahan bentuk akhirnya. Jadi tetap yang dimaksud adalah tetap, ya, harokat akhir dari fiil tersebut, atau huruf akhir dari fiil tersebut, meskipun telah dipengaruhi oleh ya, kata-kata yang mempengaruhinya, ya. Dan sudah kita pelajari bersama bahwa fiil-fiil yang mabni, ya, yang tetap, di sana, ya, ada fi'il madhi, di sana ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun al-inath dan nun taukid, dan yang terakhir adalah di sana ada fi'il amr. Jadi seluruh fi'il madhi, ya, semuanya adalah fi'il yang mabni, fi'il yang tetap, tidak bisa, ya, mengalami perubahan meskipun telah dipengaruhi oleh kata-kata sebelumnya yang kalau masuk kepada fi'il mu'rab, kata tersebut bisa mempengaruhinya, ya. Dan perlu diingat bahwa tanda dari tanda-tanda, ya, mabninya fi'il madhi, di sana ada, ya, fathah, ya, kemudian di sana ada dhammah, kemudian di sana ada sukun, ya. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inath. Ya, nun inath adalah fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna dan juga antunna, maka tanda mabninya dengan sukun. Kemudian berikutnya fi'il mudhari' itu mabni bila bersambung dengan nun taukid secara langsung, ya. Dia tanda mabninya dengan dengan fathah. Yang terakhir yaitu fi'il amr. Jadi fi'il amr, kata kerja perintah, ya, semuanya mabni.
Dan tanda mabninya apa? Fi'il amr. Sekali lagi di sana ada mabniun 'ala sukuni, ya, mabni dengan apa? Sukun. Kemudian di sana ada mabniun 'alal fathati, ya, mabni dengan apa? Fathah, ya. Kemudian di sana ada mabniun 'ala hadzfin nuni, mabni dengan apa? Membuang akhiran huruf nun. Dan yang terakhir adalah tanda mabninya fi'il amr, yaitu mabniun, ya, 'ala hadzfi harfil illah, mabni dengan membuang akhiran huruf illah, ya. Dan itu rinciannya telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan diharap, ya, antunna untuk terus, ya, memurajaah, ya, membaca, menghafalkan, ya, pelajaran-pelajaran yang telah apa, ya, kita pelajari, agar kita semua diberikan, ya, kefahaman dan juga, ya, ditambahkan ilmu. Nah, kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, dari pembahasan fi'il ditinjau dari perubahannya, yang terakhir adalah apa? Af'al al-mu'rabah, ya. Jadi yang kedua, yang terakhir adalah apa? Al-af'al, na'am, al-mu'rabatu, ya. Yaitu fi'il-fi'il yang apa? Mu'rabati. Nah, fi'il-fi'il yang bisa apa? Mengalami perubahan. Yaitu apa? Berubah, ya, harokat akhir ataupun huruf akhirnya. Dalam pembahasan fi'il yang mu'rab, ya, kita hanya terfokus kepada apa? Fi'il mudhari' saja. Ya, beda dengan fi'il yang mabni, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inath, nun taukid, ya, ada pula apa? Fi'il amr. Sedangkan untuk af'al al-mu'rabah, fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya ataupun huruf akhirnya karena, ya, pengaruh, ya, masuknya, ya, didahuluinya apa? Kata-kata yang bisa mempengaruhinya. Kita hanya fokus kepada pembahasan, yaitu apa? Na'am, fi'lul mudhari'i, ya, yaitu apa? Fi'il mudhari' saja, ya, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Dan perlu diingat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa fi'il mudhari' ini, kata kerja yang menunjukkan arti sedang, ya, dan akan di sini meliputi semua bentuk fi'il mudhari'. Baik fi'il mudhari' yang, ya, asal fi'il madinya terdiri dari 3 huruf, ataupun 4 huruf, ataupun 5 huruf, ataupun apa? 6 huruf. Baik fi'il mudhari' yang bentuk fi'il madhinya dia apa? Sahih, terbebas dari huruf apa? Illat, huruf penyakit, ataupun fi'il mudhari' yang bentuk fi'il madhinya, ya, di sana terdapat apa? Huruf illat, atau kita kenal dengan apa? Fi'il mu'tal, ya. Jadi seluruh fi'il mudhari', ya, dalam pembahasan ini, ya, masuk ke dalam apa? Fi'il yang mu'rab, kecuali, ya, 2 bentuk fi'il mudhari' yang kemarin telah kita bahas. Apa yang pertama? Fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas, fi'il mudhari' yang mengacu kepada dhamir hunna dan dhamir apa? Antunna. Maka dia apa? Mabni, tidak apa? Mu'rab. Yang kedua, fi'il mudhari' yang bersambung dengan nunut taukid, ya, secara langsung. Baik nun taukid, nun pengeras arti ini yang bertasydid saqilah ataupun yang sukun khafifah, maka dia mabni, tidak boleh kita katakan fi'il yang mu'rab. Nah, fi'il mudhari' yang mu'rab ini, sebelum kita terangkan lebih lanjut, kita akan membaginya fi'il mudhari' ini menjadi apa? 3 pembagian terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan, ya, mengelompokkan fi'il mudhari' ini menjadi apa? 3 kelompok dulu. Ya. Kelompok yang pertama adalah apa? Fi'il mudhari' yang bentuknya itu apa?
Sahihul akhiri. Ya, sahihul akhiri. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari'-nya yang apa? Na'am, mu'talul akhiri. Ya, mu'talul akhiri. Dan yang terakhir adalah apa? Na'am, fi'il mudhari' yang berbentuk af'alul khamsati. Na'am, af'alul khamsati. Nah, kita akan membahas satu persatu dari pengelompokan ya fi'il mudhari' yang mu'rab ini. Ya. Yang pertama adalah apa? Shahihul akhir. Apa itu shahihul akhir? Ya, tolong diperhatikan baik-baik. Yaitu fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya huruf yang terakhirnya ini bukan termasuk huruf apa? Illah. Bukan termasuk huruf penyakit. Seperti yang sudah pernah kita pelajari bahwa huruf illah itu ada 3. Ada alif, ada ya, dan ada apa? Wawu. Ya. Ini dimaksud dengan apa? Huruf illah. Huruf yang bisa menjadikan fi'il itu apa? Tidak lagi sahih, tidak lagi apa? Sehat, tapi dia apa? Telah mu'tal. Mu'tal artinya apa? Berpenyakit. Nah, fi'il mudhari' yang shahihul akhir ini, saudaraku dan saudariku, adalah fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya huruf yang terakhirnya bukan huruf illat. Bukan huruf apa? Penyakit. Contoh misalnya di sana ada kata na'am ya. Yaktubu. Na'am, yaktubu. Di sana ada kata misalnya na'am ya. Yafhamu. Di sana ada kata na'am, yasma'u, dan seterusnya. Na'am. Ini adalah bentuk dari bentuk-bentuk apa? Fi'il mudhari' yang shahihul akhir, yang lam fi'ilnya huruf terakhirnya bukan apa? Huruf illat. Ya, yaktubu ya huruf ba, yafhamu huruf mim, yasma'u huruf ain ya. Maka ini dikatakan shahihul akhir. Nah, ketika didapati fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya terbebas dari huruf apa? Illat, maka perlu diketahui bersama, perlu diingat ya, bahwa dia bisa mengalami apa? Perubahan bentuk harokat apa? Akhirnya. Ya. Jadi harokat akhirnya itu bisa berubah. Nah, perubahannya di sini ya diistilahkan menjadi apa? 3. Ya. Yang pertama adalah apa? Na'am marfu. Ya kan? Yang kedua adalah apa? Na'am mansub. Dan yang terakhir, na'am, yang ketiga adalah apa? Na'am majzum. Jadi ada istilah marfu'un gitu ya, mansubun, dan apa? Majzumun. Nah, jadi ketika kita mendapati fi'il-fi'il yang mu'rab, fi'il-fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya ataupun huruf akhirnya ya, maka 3 istilah perubahan ini pasti akan kita apa? Ya, sering dapati. Marfu ataupun istilah lain apa? Rofa gitu ya. Kemudian mansub istilah lainnya apa? Nasab. Majzum istilah lainnya apa? Jazm, akan kita dapati. Nah, ketika fi'il mudhari' itu dinamakan shahihul akhir, saya ulang lagi dan terus saya ulang. Shahihul akhir adalah bentuk fi'il mudhari' yang lam fi'ilnya itu bukan huruf apa? Illat. Lam fi'ilnya itu bukan apa? Huruf illat. Dan ya secara umum ya shahihul akhir ini adalah fi'il mudhari' ya yang lam fi'ilnya bukan huruf illat dan dia mengacu kepada dhamir apa? Huwa. Perhatikan baik-baik. Hiya, na'am, anta, na'am, ana, dan yang terakhir adalah apa? Nahnu. Ya, jadi ada dhamir huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Jadi
ketika didapati fi'il mudhari yang lam fi'ilnya itu bukan apa? Huruf illat, dan dia mengacu kepada dhamir-dhamir tersebut, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, maka pastikan marfu'nya dengan apa? Dhammah. Perhatikan baik-baik ya. Marfu'nya ya bentuk harokat apa? Rofa'nya yaitu dengan apa? Dhammah. Mansubnya ketika dipengaruhi oleh apa? Ya, kata yang bisa menasobkan dia seperti diawali oleh an, lan, kai, hatta, idzan, lamu, kai, dan lamul juhud, ya kan? Maka mansubnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah, ya kan? Begitu pula apa? Ketika dia majzum, ya, majzum yaitu ketika fi'il mudhari ya sahihul akhir, ya kan? Dan dia diawali oleh ya kata yang bisa menjazmkannya seperti apa? Lam, alam, ya kan? La, dan seterusnya, maka tanda jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Ya. Jadi yaktubu, yafhamu, yasma'u di sini berakhiran dengan apa? Dhammah. Maka kita katakan dia apa? Marfu. Mengapa dia dengan dhammah? Karena tidak ada yang mempengaruhi dia. Tidak ada yang apa? Mendahului kata-kata tersebut. Tapi ketika yaktubu, yafhamu, yasma'u telah diawali dengan apa? Huruf-huruf yang bisa menasobkannya. Seperti apa? An misalnya, atau lan misalnya. Ya, lan ataupun apa? Naam, an misalnya. Maka dia berubah menjadi apa? Lan an yaktuba. Naam, perhatikan ya. Yaktuba. Berubah di sini. Ya. Lan an yafhama. Ya. Yafhama. Naam, berubah. Tidak boleh lagi yafhamu. Mengapa? Karena telah dipengaruhi oleh apa? Kata yang mempengaruhi dia. Begitu pula yasma'u menjadi apa? Lan atau an. Naam. Yasma'a. Jadi berubah dia. Ya. Rofaknya dengan dhammah, nasabnya dengan apa? Fathah. Begitu pula kalau nanti diawali dengan apa? Ya, huruf-huruf atau kata yang bisa menjazmkan. Seperti apa? Misalnya, na'am, lam. Ya kan? Seperti apa? Lam. Maka tidak lagi yaktubu, yafhamu, yasma'u, yaktuba, yafhama, yasma'a, tapi apa? Lam yaktub. Na'am, lam yaktub. Berubah di sini. Ya. Berubah dari dhammah menjadi apa? Fathah menjadi sukun. Mengapa Ustaz? Karena dipengaruhi oleh apa? Huruf atau kata yang bisa menjazmkan dia dengan tanda jazm apa? Sukun, dikarenakan dia sahihul akhir. Begitu pula apa? Yafhamu, yafhama menjadi apa? Lam yafham. Ya, lam yafham. Begitu pula dengan yasma'u, yasma'a menjadi lam yasma'. Naam ya. Lam yasma'. Berubah. Ya. Jadi ini harus antum dan antunna kenali ya, ketika fi'il mudhari itu apa? Bentuknya sahihul akhir. Baik dia dhamir huwa, hiya, anta, ana ataupun nahnu, pastikan ketika dia tidak dipengaruhi oleh apapun, dia marfu, rofa, tandanya dengan dhammah, bukan dengan dhammatin. Ketika dia mansub ataupun nasab dengan dipengaruhi oleh huruf-huruf yang menasabkan dia seperti lan, seperti an, ya, maka tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Berubah dia. Harokatnya tidak lagi apa? Dhammah, tapi berubah menjadi apa? Fathah. Begitu pula kalau dia majzum, jazm, diawali oleh kata yang bisa menjazmkan dia. Salah satunya lam, ya. Salah satunya apa? Lam, ya. Maka tidak lagi dhammah, tidak lagi fathah, tapi sukun. Lam yaktub, lam yafham, lam yasma'.
inilah bentuk sahihul akhir. Ingat, huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, ya. Jadi kalau yaktubu, taktubu, ya kan? Anta taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Nanti berubah ketika diawali oleh apa? Ya, kata yang menasabkan, kata yang menjazmkan. Nah, semoga bisa dipahami. Kemudian bentuk yang kedua, ya, fi'il mudhari itu apa? Mu'rab, ya, berubah harokatnya ataupun huruf akhirnya. Yang kedua adalah bila fi'il mudhari itu apa? Mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir itu, saudaraku dan saudariku, adalah fi'il mudhari yang, ya, huruf terakhirnya, lam fi'ilnya itu adalah apa? Huruf illat. Huruf penyakit. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ya. Fi'il mudhari bentuk atau istilah yang kedua adalah apa? Mu'talul akhir. Apa itu mu'talul akhir? Yaitu fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan, dan lam fi'ilnya, huruf yang terakhirnya itu apa? Berupa huruf illat. Jadi kebalikan dari apa? Sahih akhir. Ya. Kalau sahih akhir, lam fi'ilnya huruf sehat. Kalau mu'tal akhir, lam fi'ilnya huruf terakhirnya apa? Huruf illat. Nah, di sana saudaraku dan saudariku, ya, dibagi, ya, menjadi apa? Ya, 3 pembagian perubahan. Sama dengan sahih akhir, marfu, mansub, majzum. Marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majzumnya dengan apa? Sukun. Nah, sekarang ketika fi'il mudhari itu mu'tal akhir, ya, maka, ya, perubahan apa? Ya, perubahan akhirnya di sana ada 3 juga. Ya, ini saya hapus, ya. Jadi setelah antum lihat ini contoh-contohnya akan saya hapus. Yang pertama, ya, yaitu ketika dia marfu, ya, atau rafa. Tapi sebelumnya kita akan membuat contoh dulu misalnya, ya, yaitu, ya, fi'il mudhari yang apa? Berakhiran dengan huruf illat. Ya. Ada yang huruf illatnya itu dengan apa? Naam. Yaitu apa? Wawu. Ada dengan apa? Ya, ya, ada pula dengan alif. Seperti kata apa? Naam. Yad'u. Nah, ya. Seperti kata na'am, yaghzu. Na'am. Kemudian ada yang berakhiran dengan apa? Ya, seperti apa? Na'am. Yahdi. Ya kan? Yarmi. Ya. Na'am, yahdi atau apa? Na'am, yarmi. Oke. Kemudian yang berakhiran dengan huruf alif seperti apa? Yarbo. Na'am, ya. Yarbo. Na'am. Atau misalnya ya'so. Nah, ya'so. Ya, ada yarbo, ada ya'so. Nah, perhatikan baik-baik, ya. Yad'u, yaghzu, ya. Yahdi, yarmi, yarda, ya'sa. Ini adalah bentuk fi'il mudhari atau kita istilahkan dengan apa? F2, ya. Fi'il mudhari dia. Dan masing-masing fi'il mudhari yang kita sebutkan ini adalah fi'il mudhari yang apa? Berakhiran dengan huruf illat. Perhatikan, yad'u, yaghzu, berakhiran dengan huruf illat apa? Wawu. Naam, ya. Yahdi, yarmi, berakhiran huruf illat apa? Ya. Yarda, ya'sa, berakhiran dengan huruf illat apa? Alif. Jadi alif, ya, seperti yang pernah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, bisa, ya, dituliskan, ya, alif tegak, bisa dituliskan alif apa? Maksurah atau alif layyinah. Nah, yarda. Nah, dan ini, ya, fi'il mudhari yang mu'tal akhir ini sama, ya, yaitu ketika dia mengacu kepada dhamir apa? Huwa, naam, ya, hiya, kemudian anta,
kemudian ana, dan yang terakhir apa? Nahnu. Ya. Maka ya di sana yang harus kita perhatikan baik-baik, ketika fi'il mudhari itu apa? Berakhiran dengan apa? Huruf illat wawu, maka pastikan marfu'nya, ya kan? Marfu'nya dia dengan apa? Dengan dhammah yang diperkirakan. Ya, dhammah yang diperkirakan, ya, yaitu apa? Dhammatun muqaddaratun. Ya, tanda rafa'nya itu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Ya. Begitu pula ketika dia mansub. Nah, mansub. Kalau marfu itu fi'il mudhari ini tidak dipengaruhi oleh apa-apa. Maka dia apa? Tetap dengan bentuknya, yad'u, yaghzu. Nah, ketika dia mansub, ya tadi telah kita singgung, kata yang bisa menasabkan fi'il mudhari salah satunya apa tadi? Lan, salah satunya apa? An. Naam ya. An ataupun apa? Lan. Ya. Maka ketika an ataupun lan ini mendahului fi'il mudhari yang berpenyakit di lam fi'ilnya, dan penyakitnya berupa huruf wawu, ya, penyakitnya berupa huruf apa? Wawu, maka pastikan tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Ya, dengan apa? Fathah. Ya. Maka jadilah dia an lan yad'uwa, an lan yaghzuwa. Ya kan? Begitu pula ketika fi'il mudhari yang berpenyakit pada lam fi'ilnya wawu ini, ya, jazm, majzum, diawali oleh apa? Salah satu huruf jazm, lam ataupun apa? La misalnya, gitu ya kan? Maka ya tanda jazmnya adalah dengan apa? Ya, hadzful akhir. Hadzful akhiri. Ya, apa itu hadzful akhir? Yaitu menghilangkan akhiran huruf apa? Illat ini. Jadi huruf illat ini dibuang, huruf wawu ini dihilangkan. Maka jadilah lam yad'u. Ya. Jadi kalau tadi nawasib an lan menjadi an lan yad'uwa. Ya kan? An lan yaghzuwa. Tapi ketika dia tidak lagi dimasuki oleh huruf yang bisa menasabkan, tapi dimasuki oleh huruf yang bisa menjazmkan, maka tanda jazmnya, majzumnya dengan apa? Hadzful akhir. Kita buang ini huruf illat yang ada pada akhirnya, maka lam yad'u. Ya. Jadi lam yad'u. Ya, lam yad'u. Yaghzu menjadi apa? La, na'am, ya. Yaghzu. Kemana huruf illatnya? Dihilangkan. Karena apa? Masuknya amil yang bisa menjazmkan dia. Yaitu apa? Salah satunya lam ataupun apa? La. Ya, ini penting untuk diketahui bersama. Kemudian yang kedua, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Fi'il mudhari yang huruf terakhirnya itu apa? Huruf ya. Nah, huruf apa? Huruf ya. Nah, ketika dia tidak dipengaruhi oleh apa-apa, tidak dipengaruhi oleh huruf yang menasabkan, huruf yang bisa menjazmkan, maka rofaknya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Sama ya. Sama dengan apa? Ya, yang berakhiran dengan huruf wawu. Ya. Kemudian ya nasabnya, ya nasabnya yaitu dengan apa? Dengan fathah. Ya, dengan fathah. Jadi kalau yahdi, gitu ya kan? Ya, diawali oleh an ataupun lan menjadi lan yahdiya, an yarmiya. Ya, karena an lan termasuk huruf yang bisa menasabkan apa? Fi'il mudhari. Maka jadinya apa? Yahdi menjadi an yahdiya. Yarni lan yarniya. Begitu pula yang terakhir, ya, yang terakhir yaitu apa? Ketika dia diawali oleh huruf yang menjazmkan. Kata yang bisa menjazmkan. Apa salah satunya? Lam la.
maka tanda jazmnya sama dengan sebelumnya, yaitu apa? Hadful akhir. Menghilangkan akhiran huruf illat. Huruf ya ini dibuang. Jadi yahdi lam yahdi. Ya-nya dihilangkan. Ya, yarmi la yarmi. Yarmi lam yarmi. Kemana itu huruf ya-nya? Dihilangkan. Sama dengan apa? Yang berakhiran huruf illat wawu. Ya. Jadi diingat baik-baik, ketika didapati fi'il mudhari dan fi'il mudhari itu lam fi'ilnya adalah apa? Huruf illat, ya, dan huruf illatnya itu ya, maka ketika marfu, ya, katakan tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Ketika dia mansub, tanda nasabnya dengan fathah. Ketika dia jazm, diawali oleh apa? Kata yang bisa menjazmkan dia, salah satunya lam atau la, maka dengan menghilangkan huruf illat yang ada pada ya lam fiilnya itu. Jadilah apa? Lam yahdi, lam yarmi. Tidak dibaca lam yahdi, salah. Lam yarmi, salah. Dan ini sekali lagi berlaku untuk apa? Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Yang terakhir, saudaraku dan saudariku, yaitu fi'il mudhari, ya kan? Yang berpenyakit pada lam fi'ilnya dan penyakitnya berupa huruf apa? Alif. Ya, berupa huruf apa ini? Alif. Ya, sama dengan pendahulunya, dia bisa marfu, dia bisa mansub, dia bisa apa? Majzum. Ya, ketika dia apa? Yardha, ya, tidak dipengaruhi oleh apa-apa, ya, maka ya tanda rafa'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Sama dengan sebelumnya. Maksudnya dhammah muqaddarah itu dhammahnya diperkirakan saja, tidak boleh dibaca yardha'u gitu. Jadi dhammahnya itu disimpan tetap dengan bentuknya dia. Tapi ketika dia apa? Ya, i'rabnya mansub, salah satunya dipengaruhi oleh an ataupun apa? Lan, ya. Maka ya dia dengan apa? Fathatun muqaddarah. Oke, ya, dengan fathatun muqaddarah. Ya. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dengan fathah. Nampak itu yad'uwa, yaghzuwa, yahdiya, yarmiya. Nah, yardha, ya'sa ketika diawali oleh an, lan, kai, hatta dan seterusnya, ya, huruf-huruf yang bisa menasabkan dia, maka tanda mansubnya dengan apa? Fathah muqaddarah. Yaitu fathah yang diperkirakan, fathah yang disembunyikan. Jadi an yardha, lan ya'sa, sama dengan bentuk apa? Marfu'nya. Jadi ketika marfu' yardha, ya'sa. Ketika mansub diawali oleh an dan lan, penulisan dan bacaannya sama. Tapi tandanya berbeda. Tandanya dengan apa tadi? Fathah muqaddarah. Yang terakhir, ketika fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu adalah alif dan diawali dengan apa? Kata yang menjazmkan salah satunya lam, salah satunya la, maka tanda jazmnya sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu apa? Hadful akhir. Apa itu hadful akhir? Menghilangkan huruf apa? Illat berupa huruf apa? Alif. Jadi lam yarbo, lam ya'so, la yarbo, la ya'so. Kemana itu huruf alifnya? Dihilangkan. Mengapa? Karena dipengaruhi oleh kata yang bisa menjazmkannya. Jadi ini penting ya untuk dipahami oleh antum dan antunna semua. Insya Allah pembahasan yang terakhir dari bentuk fi'il mudhari yang mu'rab akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi sekali lagi ingin saya simpulkan bahwa fi'il mudhari yang mu'tal akhir terbagi menjadi apa? 3. Ada yang apa? Tadi mu'tal akhir dengan wawu, mu'tal akhir dengan ya, mu'tal akhir dengan apa? Alif.
Jika dengan wawu, maka ketika marfu dengan apa? Dhammah muqaddarah. Ketika mansub dengan apa? Fathah. Ketika majzum dengan apa? Ya, hadful akhir. Begitu pula ya, mu'tal akhir dengan ya. Ketika marfu dengan dhammah muqaddarah. Ketika mansub dengan fathah, ketika majzum dengan hadful akhir. Dan yang terakhir bila dia mu'tal dengan alif. Ya, mu'tal dengan alif ketika marfu dengan dhammah muqaddarah, ketika mansub dengan fathah muqaddarah, dan ketika majzum dengan hadful akhir, menghilangkan huruf illat. Semoga bisa dipahami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.